Salam sejahtera kepada kita semua pemirsa Tabura Injil yang Tuhan Yesus Kristus kasih kembali di saat ini dalam perenungan firman Tuhan yang disampaikan oleh Pendeta Yemanuri Sesi dalam kitab Perjanjian Baru, yaitu di dalam kitab Roma pasalnya yang ke-7 ayatnya yang ke-6. Marilah kita menghampiri Tuhan dalam doa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami dalam surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur kepadamu Bapa karena betapa besar anugerah keselamatanmu bagi kami di tengah-tengah dunia ini, sehingga kami boleh diselamatkan dari segala dosa-dosa dan pelanggaran kami. Kami telah dipulihkan dan dibaharui dalam kasih Yesus Kristus. Sehingga dimanapun kami berada, kami tetap berdiri memberitakan Injil kebenaran firman-Mu Tuhan. Pada saat ini Tuhan, dalam program Tabura Injil Tuhan Yesus, hamba-Mu akan menyampaikan firman kebenaran-Mu. Firman Tuhan Yesus Kristus sendiri. Tuhan, terima kasih, hadirlah kepada kami melalui Roh Kudus. Tuhan berbicara lewat lidah hamba-Mu. Bahkan semua pemirsa di mana saja umat Tuhan di mana saja berada. Roh Kudus memberi kami hikmat untuk memahami kebenaran firman ini, lalu kami melakukan dalam seluruh kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus firman yang hidup kami telah berdoa. Amin. Pemirsa yang terkasih dalam Tuhan Yesus, demikianlah firman Tuhan kepada kita dalam kitab Kudus Perjanjian Baru, surat Paulus kepada jemaat di Roma pasalnya yang ke-7 ayatnya yang ke-6. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi sekarang kita telah dibebaskan dari hukum Taurat, sebab kita telah mati bagi Dia yang mengurung kita, sehingga kita sekarang melayani dalam keadaan baru menurut roh, dan hukum dalam keadaan lama menurut huruf hukum Taurat. Demikian firman Tuhan kepada kita sekalian. Pemirsa yang Tuhan Yesus kasih, perenungan firman Tuhan di saat ini yang terdapat dalam kitab Roma pasal 7 ayatnya yang ke-6 dengan tema perenungan kita melayani dalam keadaan baru menurut roh. Melayani dalam keadaan baru menurut roh. Pemirsa Tabura Injil yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam perjalanan kehidupan kita sebagai umat Tuhan, kita dipanggil dalam latar belakang kehidupan kita yang berbeda untuk melayani Tuhan, untuk melaksanakan tanggung jawab yang dipercayakan oleh Tuhan kepada kita, baik itu di tengah-tengah kehidupan pelayanan gereja, sebagai pendeta, sebagai penatua dan syemasi, sebagai gembala-gembala atau pastor. Dan kita bekerja berdasarkan hukum atau perintah-perintah Tuhan yang Tuhan telah berikan kepada kita di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita. Pemirsa yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Rasul Paulus menyatakan apa yang telah ditulis kepada jemaat di Roma, di mana dia menuliskan tentang arti hukum Taurat. Rasul Paulus di sini tidak meniadakan hukum Taurat, tetapi dia mau menjelaskan tentang bagaimana hukum Taurat yang telah digenapkan oleh Yesus Kristus melalui kematian dan kebangkitannya. Karena melalui Yesus Kristus, hukum Taurat itu telah digenapkan dan kita yang hidup dalam dosa telah dibaharui, telah hidup baru di dalam roh karena Kristus Yesus Tuhan kita yang telah mati, bangkit, yang telah menggenapkan hukum Taurat itu. Hal ini dia mau menyatakan kepada mereka bahwa
orang-orang Yahudi lebih mementingkan hukum Taurat. Karena hanya secara tulisan mereka dapat menyampaikannya, tetapi dalam praktek-praktek kehidupan mereka, mereka tidak melakukan makna dari hukum Taurat itu di dalam kehidupan mereka. Hal ini diberikan contoh atau ilustrasi di dalam pembacaan firman Tuhan, di mana seorang istri terikat oleh hukum kepada suaminya. Selama suaminya ia hidup, itu hidup. Akan tetapi apabila suaminya itu mati, bebaslah ia dari hukum yang mengikatnya kepada suaminya itu. Jadi selama suaminya hidup, ia dianggap bersinah kalau ia menjadi istri laki-laki lain. Tetapi jika suaminya telah mati, ia bebas dari hukum, sehingga ia bukanlah bersinah kalau ia menjadi istri laki-laki lain. Ilustrasi ini dalam ayat 2 hingga ayatnya yang ketiga. Di sini mau memberikan pemahaman bahwa keterikatan seorang laki-laki dan perempuan, jikalau seorang perempuan yang telah terbebas karena suaminya telah tiada, maka dia terbebas dan dia bisa saja untuk kawin lagi. Apa maksud perumpamaan ini atau ilustrasi ini? Artinya bahwa Rasul Paulus menggambarkan bahwa hukum Taurat yang terikat, mengikat kehidupan orang-orang Yahudi. Terikat dalam kehidupan mereka, namun ketika Kristus datang ke dalam dunia dan membaharui persekutuan kehidupan orang-orang yang telah ditebus olehnya, maka hubungan antara istri dalam persekutuan dengan kasih Allah itu telah dibaharui di dalam hidup oleh karena Kristus telah melakukannya di dalam kehidupan seluruh umat manusia. Jadi hukum Taurat itu tidak terikat. Rasul Paulus menjelaskan hukum Taurat adalah kudus. Dan perintah itu juga adalah kudus, benar dan baik. Namun dalam prakteknya hanya bersifat tulisan dan huruf, namun manusia tidak mampu melakukannya. Sehingga Allah melihat bagaimana hidup manusia yang telah jatuh dan jauh dari Allah. Allah mengutus Yesus datang untuk menggenapkan hukum Taurat itu. Pemirsa yang terkasih dalam Tuhan Yesus, dalam nats perenungan kita di saat ini, status kita telah diubah menjadi baru dalam Yesus karena kasih daripada Allah itu. Ia telah mengalahkan kutuk. Kematian Yesus adalah mengandung karya Roh Kudus. Kita dituntut untuk melayani. Dalam pembacaan kita, kata baru dalam bahasa Yunani di sini bermakna pembaharuan, atau kita dilahirkan baru oleh kuasa Roh Kudus. Bukan kita masih hidup lagi dibelenggu dalam tradisi-tradisi lama, yaitu hukum Taurat. Kita telah ditebus, berarti aturan-aturan lama di luar Kristus tidak mengikat kita. Tetapi Kristus memerintah atas kehidupan kita dalam keadaan baru. Jadi Kristus memerintah dalam kehidupan kita dalam keadaan baru dan bukan kehidupan yang lama, mempraktikkan tradisi-tradisi kehidupan yang lama lagi. Tetapi kita telah hidup baru di dalam Kristus Yesus. Kehidupan kita dalam keadaan baru di dalam Bapa, Anak, dan Roh Kudus.
kita telah dilahirkan baru. Sehingga kalau kita hidup baru untuk melayani Tuhan dalam keadaan yang baru, berarti cara dan praktek-praktek kehidupan lama kita harus tinggalkan. Kita harus merubah segala cara-cara hidup lama kita dan mau melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh hidup dalam roh. Hal ini kita dapat baca dalam Galatia pasal 5 ayat 22 hingga ayat 23. Buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kelemah lembutan, penguasaan diri. Maka kita telah hidup berkenan kepada Allah. Kita hidup berkenan kepada Allah karena kita telah berbuah. Pemirsa yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam keadaan baru ini Kristus tidak berdosa. Dan Kristus memberi kehidupan kita untuk tidak lagi hidup dalam dosa. Karena dia telah mati karena dosa kita. Dia bangkit, maka dengan demikian kita yang hidup dalam Kristus, kita menjadi baru untuk terlibat dalam melayani Tuhan. Pemirsa tabura Injil yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Tema kita di saat ini melayani dalam keadaan baru menurut roh. Melayani dalam keadaan baru. Kita hidup di dalam dunia, kita dipanggil untuk melayani Tuhan. Kita dipanggil oleh Yesus Kristus, kepala gereja kita, dalam memangku segala jabatan gereja. Baik pendeta, penatua, semas, guru jemaat, para gembala-gembala. Tapi juga kita dipanggil dalam berbagai profesi kehidupan kita untuk bekerja di tengah-tengah pemerintah, bangsa dan negara ini. Tuhan telah menebus kita. Dengan karyanya, maka dalam tradisi kehidupan kita, untuk memegang kebiasaan-kebiasaan kita yang lama, mari kita tinggalkan. Kita bertobat, kita hidup baru di dalam Tuhan. Kalau kita dipanggil sebagai para pelayan-pelayan Tuhan, maka mari kita sungguh-sungguh memberi hidup kita untuk hidup di dalam kuasa Roh Kudus. Kuasa yang memberi kemampuan hikmat kepada kita. Kalau kita bekerja, jangan kita mengandalkan hikmat kemampuan kita semata-mata. Karena kita adalah hamba, kita hanya melayani dengan seluruh keberadaan kehidupan kita. Taat, setia, dengar-dengaran kepada kebenaran firman Allah. Melayani kapanpun, di mana saja. Dalam situasi baik suka dan duka. Karena Kristus dipanggil untuk mau menyelamatkan saya dan Bapak Ibu. Kehidupan baru di dalam Kristus itu jauh lebih indah ketika kita mau memberi diri dalam melayani Tuhan, hidup menurut keadaan baru di dalam roh. Supaya di dalam setiap langkah-langkah kehidupan kita, setiap langkah hidup kita untuk melayani, melakukan segala tanggung jawab iman yang Tuhan percayakan kepada kita. Kita percaya bahwa Tuhan yang telah mati dan bangkit, yang telah menggenapkan hukum Taurat itu, Dia akan datang kembali sebagai Allah yang setia, kudus. Dia akan menghakimi dunia ini. Setiap orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, hidup baru, tetap setia sampai Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Pemirsa, demikianlah firman Tuhan. Mari kita berdoa.
Terpujilah Engkau Tuhan kekal selama-lamanya yang memberi kehidupan bagi kami. Kalau kami bersyukur di hari ini karena kasih dan anugerah-Mu yang terindah telah melawat kami, melewati segala perjalanan kehidupan kami, baik suka dan duka, sakit, tapi juga kesembuhan yang Tuhan berikan bagi kami. Itu semata-mata pemberian dan anugerah-Mu dalam pribadi, keluarga, bahkan persekutuan kami. Bapa kami di sorga, dalam program Tabura Injil kami sudah mendengar firman. Hamba yang menyampaikan terbatas dan penuh kelemahan kekurangan. Tetapi Roh Kudus-Mu akan terus memberkati dan memampukan kami sekalian untuk memahami dengan sungguh akan firman-Mu di saat ini. Berkati setiap pemirsa di mana saja yang mendengar, baik di dalam dunia ini, di belahan dunia lain, dan juga pada khususnya di tanah Papua, di Klasis Yapen Selatan. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan, terima kasih. Tuhan memberkati seluruh gereja-gereja yang telah Tuhan tempatkan di bumi, yang memberitakan misi kerajaan Allah. Tuhan terus memberikan kuasa dan kasih-Mu, karena kami telah hidup baru di dalam persekutuan Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Maka kesaksian kami adalah memberitakan Engkau yang mati dan bangkit, memberi kemenangan bagi kami. Kami belajar untuk melakukan hukum kasih-Mu, mengasihi Engkau dan mengasihi sesama kami, agar sempurnalah segala kasih-Mu, menyertai dan memberkati kehidupan semua para pemberita dan juga umat Tuhan di mana saja berada. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga berdoa bagi pemerintah bangsa dan negara kami, dari pusat sampai daerah, para pemimpin-pemimpin kami, petinggi-petinggi negara kami, sampai pemimpin terendah. Tuhan memberkati mereka. Kami juga berdoa menyerahkan pimpinan gereja-Mu. Tuhan memberkati semua para pemimpin gereja. Gereja Kristen Injil di tanah Papua, Badan Pekerja Klasis. Tuhan memberkati dan pimpinan atau ketua-ketua jemaat dan seluruh hamba-hamba-Mu. Tuhan memberkati kami semua. Terima kasih ya Tuhan. Program Tabura Injil ini masih dan terus memberitakan firman-Mu. Tuhan memberkati mereka yang terus meliput program ini. Karuniakanlah mereka kemampuan, hikmat, kesehatan, dan kekuatan. Mampukanlah dalam segala hal karena mereka telah menyalurkan misi-Mu yang diberitakan oleh setiap hamba-hamba Tuhan. Terima kasih Bapa. Hamba serahkan yang sakit, Tuhan sembuhkan. Yang ada dalam pergumulan, kelemahan, masalah-masalah kehidupan, baik ekonomi, politik, sosial, dan budaya, keagamaan secara khusus. Tuhan Allah, Engkau adalah Allah yang hidup, yang mampu menjawab segala perkara-perkara hidup kami. Asal kami setia, taat dan dengar-dengaran kepada firman-Mu, maka pasti kami percaya Tuhan Allah sanggup mengubah kehidupan kami menjadi baru. Terima kasih ya Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di dalam sorga. Amin. Shalom pemirsa, demikianlah firman Tuhan di saat ini. Dengarkanlah firman Tuhan secara terus-menerus melalui program Tabura Injil. Dan biarlah pemirsa terus di mana saja berada akan diberkati, bahkan menerima kasih Allah di dalam kehidupan pribadi keluarga. Tuhan memberkati.